Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan maghfirahnya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, Allah senantiasa menambahkan nikmat dan karunia-Nya dalam berupa dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dunya wa dunya wal akhirah. Baik teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang hiruk pikuk di dunia medsos pasca Haul Wali Songo, di mana sangat ramai sekali statement-statement dari konten kreator yang ada pro, ada kontra, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, pasca Haul Wali Songo yang alhamdulillah banyak dihadiri oleh masyarakat dari berbagai daerah termasuk perwakilan 9 Dzurriyyah Wali Songo, banyak gorengan-gorengan dari para konten kreator yang sangat lucu dan terkesan kekanak-kanakan, di mana mereka ada yang memberitakan Dzurriyyah Wali Songo kena prank. Ada juga berita Buya Said pro Ba'alwi dengan isi ceramahnya. Ada juga katanya Dzurriyyah Wali Songo gak dianggap dan gak dikasih waktu dan tempat untuk berbicara. Padahal jika kita jujur dan adil dalam bersikap dan berkomentar, di situ jelas panitia acaranya siapa dan penceramahnya siapa dan apa posisi Dzurriyyah Wali Songo di acara tersebut. Ini terkesan mereka ingin membenturkan antara Dzurriyyah Wali Songo dan pendukungnya dengan panitia acara haul yang dalam hal ini adalah Aswaja Center yang dikomandoi oleh Kiai Misbah Khalil dan Buya Said. Yang lebih menarik lagi, pada tanggal 30 Juli, sehari setelah acara Haul Wali Songo diadakan Bahsul Masail di Pondok Pesantren Benda Keret Cirebon, yang membuahkan hasil ketetapan silsilah nasab Kanjeng Sunan Gunung Jati bukan dari kalangan Ba'alwi. Seperti yang selama ini digembar-gemborkan oleh Bani Alawi, padahal jelas nakobahnya atau munsibnya telah menolak ketersambungan nasab Wali Songo ke Bani Alwi sebagaimana pernyataan Habib Alidin Segaf dalam videonya yang viral, di mana menurut beliau nasab Wali Songo hanya merupakan dhon dari sejarawan, bukan an-nasabah. Dan siapa sejarawan tersebut? Yaitu LWC van den Buch dan Tom Pyers. Demikian infonya. Maka berdasarkan manuskrip dan catatan sejarah serta hasil penelitian para tokoh ahli nasab, Bani Wali Songo telah menetapkan bahwa Kanjeng Sunan Gunung Jati bersambung nasabnya kepada keluarga Al-Bukhari Al-Mahzumi, keturunan dari Sayyid Musa Al-Kazim. Nah, pada diagram tentang Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih dikatakan dia memiliki keturunan dan ada banyak historian dan penulis merekam jejaknya. Maka untuk itu, demi membuktikan kebenaran catatan ini, saya menantang siapapun untuk menunjukkan keturunan Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih yang ada di Barwaj dan Ahmad Abad dari kitab-kitab India, bukan yang lain yang mengisahkan Abdul Malik sebagai ahli perang, diambil menantu Raja Nasirabad, sosok yang alim dan memiliki posisi tinggi dan penting di India. Karena saya sudah berusaha membuktikannya dengan mencari nama Abdul Malik yang hidup di akhir tahun 500 Hijriah sampai 600 Hijriah. Dari 4 referensi kitab India, namun tidak menemukannya. 4 referensi itu diantaranya adalah Nuzatul Khawatir wa Bahjatul Masami, Tarajimul Ulama'i Syafi'iyati fil Hindi, terus Tadhkiratu Ulama'i Hindi, Tuhfatu Fudula'i fi Tarajumil Kumala, dan The Arabic History of Wirajat, termasuk juga Rihlah Ibnu Batutah. Tantangan ini bersifat pembuktian akan kebenaran klaim banyaknya historian dan penulis yang merekam jejaknya dalam karya mereka. Jujur, banyak orang yang meragukan klaim ini termasuk saya.
karena mereka sudah mencari tapi tidak menemukannya. Bahkan dari Bani Alawi sendiri seperti Ali bin Segaf mengatakan Abdul Malik tidak memiliki keturunan, dan NAA juga RA tidak memiliki datanya. Maka mari buktikan. Nah, di video-video saya yang sebelumnya, saya sudah menyampaikan video tentang bagaimana Habib Ali bin Segaf kedatangan seorang tamu, entah itu dari Jepang atau dari Korea ya. Yang kelihatan dari face wajahnya itu, mereka memang orang-orang Asia yang sedang meneliti sejarah perkembangan Islam yang masuk ke bumi Nusantara. Dan di situ Habib Ali bin Segaf dengan jelas dan gamblang menyatakan bahwasanya nasab Wali Songo itu tidak bersambung kepada Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih, karena catatan Naqobah menyatakan bahwasanya keluarga Abdul Malik itu hanya terhenti pada Abdul Malik saja, tidak sampai menulis keturunannya. Lalu mereka bertanya nih, orang-orang Asia yang datang ke kantor Naqobah itu, lalu siapa yang menyambungkan nasab Wali Songo ke Abdul Malik? Jawabnya Ali bin Segaf bahwasanya ini adalah pakar ilmu sejarah yang mengatakan kemungkinan nasabnya Wali Songo itu bersambung kepada Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Shahid Mirbad. Jadi sudah jelas keterangan ini, namun sayangnya banyak oknum-oknum dari kalangan Ba'alwi itu yang sampai detik ini masih menggembar-gemborkan dan menyatakan bahwasanya Wali Songo itu adalah termasuk bagian keluarga Bani Alawi. Padahal munsibnya sendiri dan salah satu nakobahnya sendiri tidak mengakui itu. Nah, adapun nasabnya Wali Songo yang ditelaah dan diteliti oleh keluarga Wali Songo itu sendiri, mereka menemukan data dan fakta baik secara sejarah maupun manuskrip dan juga catatan keluarga keturunan Wali Songo, kemudian diklarifikasi, disinkronkan dengan data-data dari luar negeri. Ternyata cocok bahwasanya sebagian Wali Songo ini memang keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti misalkan Sunan Giri dan Sunan Kudus. Dan yang lain misalkan seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, ini satu keluarga bapak dengan anak. Mereka ini sama-sama nasabnya tersambung kepada Al-Bukhari Al-Mahzuni yang sudah diklarifikasi dan diisbat oleh Naqobah yang ada di Uzbekistan. Ya, di situ ada negara namanya Samarkandi. Ya, nah ternyata memang di dalam manuskrip-manuskrip yang tercatat yang ada dipegang oleh sebagian keturunan Wali Songo itu, bahwasanya Kanjeng Sunan Ampel ini adalah salah satu keturunan Raja Turki Ottoman yang bernama Sultan Abdul Majid I, di mana Sultan Abdul Majid I ini dia punya anak perempuan bernama Sultanah Fatimah yang kemudian dinikah oleh Syekh Jumadil Kubro, yang pada akhirnya dari pernikahan tersebut Syekh Jumadil Kubro dengan Sultanah Fatimah, putri daripada Sultan Abdul Hamid I Kerajaan Ottoman, itu memiliki anak bernama Ibrahim As-Samarkandi. Kemudian Ibrahim As-Samarkandi ini menikah dengan putri Kerajaan Campa dan kemudian memiliki anak yang bernama Raden Rahmat yang kita kenal dengan Kanjeng Sunan Ampel. Jadi demikian penjelasan dari saya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada simpang siur lagi dari data dan sejarah yang ada. Mari kita sama-sama meneliti sejarah perkembangan Islam di bumi Nusantara ini berdasarkan argumentasi yang ilmiah, berdasarkan data dan fakta, juga catatan manuskrip. Bukan kita mengambil dari catatan-catatan yang selama ini kita kenal, misalkan seperti Syamsul Dhahirah, di mana Syamsul Dhahirah itu ternyata tidak menulis berdasarkan data mereka sendiri, tapi mereka mengutip dari orientalis Belanda yang disebut dalam kitab tersebut LWC van den Busch. Dan setelah diteliti oleh teman-teman, ternyata LWC van den Busch ini bisa menyatakan seperti itu, Wali Songo bersambung kepada keluarga Bani Alawi itu informasi dari Tom Pires. Nah demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semua polemik ini bisa menjadikan jalan untuk menambah kekayaan di dalam khazanah keilmuan sejarah perkembangan Islam yang masuk ke bumi Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.